Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara senantiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Penuh sukacita, damai sejahtera, semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 dan ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita dengar, baca bersama-sama, merupakan perkataan Yesus yang diucapkannya pada peristiwa kematian Lazarus. Yesus diminta oleh Maria dan Marta untuk datang oleh karena Lazarus sedang sakit. Tetapi Yesus dengan sengaja mengulur waktu untuk mengajar murid-muridnya agar mereka beriman dengan sungguh dan belajar untuk percaya. Lazarus mati 4 hari lamanya, dan Yesus datang di saat yang dirasakan kurang tepat oleh Maria dan Marta, sebab saudara mereka Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Yesus berkuasa memberikan kebangkitan dan kehidupan kepada setiap orang yang dikehendakinya. Semua manusia mengalami masalah yang sama, yaitu menuju kepada kematian jasmani. Tubuh jasmani kita ini semakin hari semakin merosot, semakin tua, dan kita menuju kepada kematian. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ada banyak ahli-ahli medis yang mencari cara agar manusia bisa hidup abadi. Seorang penguasa Cina bernama Qin Shi Huang pernah mengutus ilmuwan-ilmuwannya untuk mencari sesuatu yang dapat menjadikannya hidup selamanya. Di tahun 1960-an, Lindbergh dan Alexis Carrel bekerja keras untuk mewujudkan jantung buatan guna memperpanjang umur manusia. Saat ini saudara, sudah ada jantung buatan yang dapat dicangkokkan ke dalam tubuh manusia. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jantung buatan tidak bisa membuat manusia hidup untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan kepada kita pengharapan, jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Dan masalah kita yang utama yaitu kematian dijawab oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tidak ada solusi yang lebih luar biasa daripada ini, saudara. Inilah satu-satunya solusi bagi kita. Yesus adalah jawaban bagi kebutuhan kita. Dia memberikan kepada kita kebangkitan. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kematiannya sendiri, Tuhan Yesus berkata bahwa aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Yesus mati oleh karena kehendaknya sendiri. Dan kematian itu tidak menguasai Tuhan Yesus. Dia mengambil kehidupannya kembali. Oleh karena ia berkuasa, itulah sebabnya dia bangkit, karena ia adalah kebangkitan. Dan dia hidup, karena dia adalah kehidupan. Lebih daripada itu saudara, ayat ini berbicara tentang status Yesus sebagai Allah, sebagai pencipta langit dan bumi. Siapakah yang adalah kebangkitan dan kehidupan selain daripada Allah sendiri? Hanya Allah yang berkuasa memberikan kebangkitan. Hanya Allah yang berkuasa memberikan kehidupan. Langit, bumi, dan isinya diciptakan oleh Allah. Kehidupan ada di atas bumi, itu berasal dari Allah.
manusia diberikan nafas hidup berasal dari Allah. Dan itu sebabnya saudara, pernyataan Tuhan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup merupakan pernyataan yang sangat jelas tentang statusnya sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang terakhir dari ayat 26, Tuhan Yesus bertanya, "Percayakah engkau akan hal ini?" Dia bertanya kepada Marta. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi buat saudara dan saya, Tuhan Yesus bertanya juga kepada kita, "Percayakah engkau akan hal ini?" Percayakah saudara bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Firman Tuhan berkata, "Jika engkau mendengar suaranya pada hari ini, janganlah keraskan hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan memberikan kesempatan dan waktu kemurahan buat saudara. Hari ini Dia bertanya kepada saudara, "Percayakah engkau akan hal ini?" Percayakah saudara kepada Tuhan Yesus Kristus? Jika saudara percaya, maka saudara memiliki kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ambillah keputusan pada hari ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jika saudara sudah percaya kepadanya, maka biarlah saudara semakin kuat di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar dan kami renungkan di pagi hari ini. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkau menjadi solusi, jawaban dari masalah utama kami. Sebab kami semua manusia menuju kepada kematian, dan bahkan lebih daripada itu, kami menuju kepada kebinasaan yang kekal oleh karena dosa. Engkau memberikan kami pengharapan yang pasti, sebab Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal. Engkau memberikan kami kebangkitan tubuh, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan kami, dan Engkau membawa kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal yang diberkati oleh Engkau. Berkati setiap pendengar renungan ini Tuhan. Biarlah firman-Mu bekerja dalam kehidupan mereka, menguatkan dan meneguhkan setiap hati yang lemah untuk semakin percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang belum percaya menjadi percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hati untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat dan perlindungan-Mu, kasih karunia-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini dan sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya.